Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Kostad Pancal. Teman-teman, dalam kehidupan sosial kita, memiliki teman adalah salah satu aspek yang sangat berharga. Teman bukan hanya seorang yang kita ajak berbicara, tetapi juga mereka yang kita percayai dan kita andalkan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas rahasia berteman tanpa konflik kepentingan yang mungkin belum kita ketahui. Ini adalah tentang membangun hubungan yang kuat dan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kenapa berteman tanpa kepentingan ini sangat penting, kawan-kawan? Karena teman sejati adalah mereka yang hadir dalam hidup kita tanpa motivasi atau kepentingan pribadi. Mereka hadir untuk mendengarkan, memberikan dukungan, dan berbagi momen-momen bahagia maupun sulit bersama kita. Berteman tanpa kepentingan memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu kepercayaan yang mendalam. Ketika kita berteman tanpa kepentingan, kita dapat membangun kepercayaan yang mendalam satu sama lain dengan teman kita. Kedua belah pihak tahu bahwa mereka ada di sana untuk saling mendukung, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Contoh misalnya, bayangkan jika teman Anda sedang menghadapi masalah pribadi yang sangat sulit. Saat Anda mendekatinya tanpa motif, hanya untuk mendengarkan dan memberikan bahu Anda untuk menangis, Anda membangun kepercayaan dia dengan sangat kuat. Teman Anda tahu bahwa mereka bisa bergantung pada Anda tanpa ragu sedikit pun. Yang kedua yaitu kesejahteraan emosional. Pertemanan yang tulus dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Kita tahu bahwa ada seorang yang selalu siap mendengar saat kita membutuhkannya. Contoh, ketika Anda memiliki teman yang selalu siap mendengarkan keluhan Anda merasa lebih ringan secara emosional. Anda tahu bahwa ada tempat untuk melepaskan tekanan dan merasa didengar. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yaitu stabilitas hubungan. Berteman tanpa kepentingan juga cenderung menciptakan hubungan yang lebih stabil. Kita tidak perlu khawatir tentang perubahan sikap atau perilaku teman kita karena motivasi kita yang tulus. Contoh, ketika Anda dan teman Anda memiliki pertengkaran kecil misalnya, tetapi karena dasar pertemanan Anda berdua adalah keinginan tulus untuk saling mendukung, Anda dengan cepat bisa mengatasi masalah tersebut tanpa merusak hubungan kalian berdua. Kemudian cara membangun pertemanan yang tulus, teman-teman, sekarang mari kita bahas bagaimana kita dapat membangunnya, yaitu membangun pertemanan yang tulus tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Salah satu kunci untuk berteman tanpa kepentingan adalah menjadi pendengar yang baik untuk teman Anda. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan apa yang teman Anda katakan, tanpa mencari peluang untuk berbicara tentang diri Anda sendiri, atau menyelesaikan masalah Anda ini akan membuat teman Anda merasa dihargai. Contoh, ketika teman Anda ingin berbicara tentang perasaannya setelah mengalami kegagalan misalnya, berikan dia perhatian penuh, dengarkan tanpa ragu, tanpa menginstruksi, dan berikan dukungan emosional yang penuh yang dia butuhkan. Yang kedua, bantu teman Anda saat mereka membutuhkan. Saat teman Anda mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan, jangan ragu untuk membantu. Tawarkan dukungan Anda tanpa mengharapkan sesuatu apapun atau imbalan apapun. Hal ini akan memperkuat ikatan pertemanan Anda berdua. Contoh, ketika teman Anda sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya misalnya dan merasa kewalahan, tawarkanlah bantuan Anda tanpa dia minta. Mungkin Anda bisa membantu membersihkan rumahnya atau menjaga anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga, hormati privasi teman Anda. Untuk menghormati privasi teman Anda yang sangat penting. Jangan mencampurkan urusan pribadi mereka tanpa izin, tanpa mencampurinya, membocorkan rahasia yang mereka bagikan dengan Anda.
Ini akan memperkuat kepercayaan di antara Anda berdua. Contoh ketika teman Anda membagikan cerita pribadi tentang masalah keluarga mereka. Jaga kerahasiaan informasi tersebut. Jangan membocorkannya kepada orang lain, bahkan jika Anda merasa tergoda untuk berbicara. Kemudian yang keempat kawan-kawan, rayakan kesuksesan mereka. Jangan pernah cemburu atau iri terhadap kesuksesan teman Anda. Sebaliknya, rayakan kesuksesan mereka dengan tulus. Ini akan menunjukkan bahwa Anda peduli dan senang melihat mereka bahagia, mereka berhasil, mereka sukses. Contohnya ketika teman Anda meraih prestasi besar dalam karir mereka misalnya. Berikan selamat dengan tulus. Mungkin Anda bisa mengatur makan malam kecil sebagai perayaan. Kemudian yang kelima kawan-kawan, jaga komunikasi terbuka. Penting untuk selalu menjaga keterbukaan komunikasi dengan teman Anda. Jika Anda ada masalah atau ketidaknyamanan, bicarakan dengan jujur. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga pertemanan tetap kuat. Contoh, jika Anda merasa ada ketegangan dalam hubungan Anda berdua, jangan ragu untuk membicarakannya. Bicarakan perasaan Anda dengan jujur dan dengarkan juga apa yang mereka katakan. Nah, pada kesimpulannya kawan-kawan, berteman tanpa kepentingan adalah hal yang berharga dalam hidup kita. Ini adalah tentang membangun hubungan yang tulus, penuh kasih sayang, dan tanpa motif tertentu. Saat kita dapat melakukan ini, kita akan merasakan manfaat besar dalam bentuk kepercayaan yang mendalam dari teman kita. Kesejahteraan secara emosional, emosi kita akan sehat, stabilitas hubungan kita akan terjaga dengan baik. Mari kita berusaha untuk menjadi teman sejati bagi satu sama lain, tanpa mengharapkan imbalan apapun kawan-kawan. Ingat, sangat penting untuk berteman dengan siapa saja tanpa konflik kepentingan. Karena Anda akan bisa masuk ke kalangan mana saja. Ke kalangan petani masuk, tukang becak masuk, kalangan pejabat Anda masuk, ke tukang ojek kalian masuk, ke anak jalanan Anda masuk. Karena apa? Karena tidak ada tendensi apa-apa dalam berteman. Kita tahu sendiri bahwa apalagi saat sekarang ini dekat-dekat pemilu seperti ini, semua orang punya konflik kepentingan. Mereka berkawan karena pengen dipilih. Mereka menganggap semua orang temannya. Karena apa? Karena mereka biar dicoblos. Mereka menunjukkan perhatian karena apa? Karena mereka punya kepentingan. Tidak lillahi ta'ala. Bukan benar-benar karena membantu. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada seseorang yang mungkin tahun-tahun lalu atau masa-masa pemilu yang lalu, dia memberikan bantuan ke sekelompok komunitas misalnya, dengan harapan dia akan dipilih. Nah, saat hasil pemilu keluar, dia tidak terpilih, kemudian bantuan tersebut diambil lagi. Tentu ini sangat menjadikan kawan-kawan. Tentu kita semua, saya dan Anda tidak mau seperti ini. Bertemanlah dengan tulus. Jauhi kepentingan apapun, mau pinjam uang, begitu. Kemudian yang kedua, hindari kepo, terlalu pengen tahu dengan urusan teman Anda walaupun dekat. Kalau dia sendiri tidak mengatakannya atau menceritakannya kepada Anda, misalnya tentang penghasilannya, misalnya tentang masalahnya, misalnya tentang prestasinya, kesuksesannya, atau gajinya berapa, dia membeli ini harganya berapa. Kalau dia tidak mengatakannya, ini sangat tabu untuk Anda tanyakan, untuk kita tanyakan. Kecuali dia mengatakannya, menceritakannya sendiri tentang masalahnya, tentang keberhasilannya, tentang gaji yang dia peroleh berapa, penghasilan yang peroleh berapa. Boleh Anda dengarkan dengan tulus tanpa memberikan kesan bahwa Anda punya konflik kepentingan. Kepentingan mau pinjam uang misalnya. Kemudian kawan-kawan, bertemanlah tanpa ada rasa pengen dibantu oleh dia.
Teman-teman mungkin sudah merasakan sendiri ya, bahwa ada teman-teman mendekat dengan Anda. Ada kawan-kawan atau orang-orang mendekat dengan Anda saat Anda berhasil. Anda berhasil beli mobil baru, Anda berhasil mendapatkan gaji besar misalnya, Anda berhasil mendapatkan rezeki nomplok misalnya. Dia mendekat. Atau taruhlah gak jauh-jauh dengan pejabat-pejabat ini. Pejabat-pejabat sekarang ini ya, mereka kawannya banyak sekali. Tetapi lihatlah saat mereka pensiun, atau mungkin di kanan kiri Anda sudah banyak orang yang pensiun, atau bahkan bapak Anda, atau bahkan Anda sendiri. Saat Anda sudah pensiun, saat bapak Anda sudah pensiun, tidak ada lagi kawan mereka. Mereka pada menjauh satu persatu. Karena apa? Karena mereka berteman dengan bapak Anda, atau dengan Anda, dengan kita, dengan membawa konflik kepentingan. Berapa lama sih kita berkawan dengan setiap orang dengan membawa konflik kepentingan ini? Paling lama 5 tahun, paling lama 10 tahun kalau 2 periode, paling lama 18 tahun kalau seorang kepala desa. Sekarang kan 6 tahun 1 periode, bisa mencalonkan diri lagi sebanyak 3 periode, 3 kali. Mungkin 18 tahun selama itu. Tetapi hidup kan tidak ada yang bisa menduga. Umur kita bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, 60 tahun. Ingatlah, tanamlah kebaikan setulus mungkin, tanpa tendensi apa-apa. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa al-jasa min jinsil amal. Apa yang kita peroleh adalah sesuai dengan apa yang kita tanam. Jadi menanamlah yang baik. Kalau Anda menanam padi, gulmanya juga pasti ikut tumbuh. Dan Anda perlu membersihkan satu persatu gulmanya sampai padi itu bersih. Hanya tunggu padinya saja. Tetapi Anda kalau sengaja menanam gulma, saya pastikan tidak akan tumbuh padi. Jadi mari teman-teman, menanamlah kebaikan-kebaikan agar kita menuai kebaikan-kebaikan. Hilangkan tendensi apapun dalam berteman agar kita punya banyak teman, diterima oleh semua kalangan. Kalau Anda berteman dengan membawa kepentingan, niscaya teman Anda akan datang dan pergi, isi kam isi go. Karena kenapa? Mereka lambat laun akan menyadari bahwa Anda berteman dengan mereka hanya karena Anda punya kepentingan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua teman-teman, bagi Anda, bagi saya. Ingatlah, menanamlah yang baik agar kita menuai yang baik. Teman yang baik itu tidak ada harganya teman-teman. Sekali lagi, kalau Anda punya teman yang tidak punya konflik kepentingan, rela membantu Anda dalam situasi apapun, baik Anda miskin ataupun Anda kaya, maka peliharalah dia. Karena Anda perlu camkan omongan saya ini, tidak ada harga untuk sebuah loyalitas. Sekali lagi, tidak ada harga untuk sebuah loyalitas. Ingat teman-teman, hidup kita tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya setahun 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Bahkan kebaikan yang kita tanam sekarang ketika kita hidup, kita akan tuai nanti insya Allah di akhirat. Ini akan menjadi tabungan kita. Maka kalau kita sadar akan hal ini, kita tidak akan berhenti untuk berbuat baik dengan siapapun. Demikian kawan-kawan, semoga menjadikan pembelajaran. Saya doakan semoga kita semua, Anda dan saya, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, dan pastinya rezeki yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu menjalankan perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Sekali lagi, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, buat Anda dan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau Anda merasa ada yang perlu ditanyakan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa
tombol like dan loncengnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe agar Anda bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video yang akan kami upload untuk mendatang. Demikian kita hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.